dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah dengan melakukan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga apapun yang kita lakukan senantiasa mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Ibu dan salam mudah-mudahan dengan salam yang kita panjatkan akan mendapatkan syafaat yang akan datang. Mudah-mudahan dengan salam juga Allah bantu kita untuk meminta kepada Allah segala hajat kita, kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah sambungkan pula keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Bapak sekalian, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kemarin libur berapa minggu? Selama Desember libur ya Pak ya? 2 minggu ya Pak? Nah, iya, jadi mohon maaf kemarin karena memang saya ada tugas apa namanya ya biasa ya. Kemarin berangkat mudah-mudahan itu 12 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 19 kemarin. Alhamdulillah selama berjalan dengan sehat, ada halangan apapun, saya dan rombongan akan kembali ke tanah air dengan selamat. Kedua Bapak dan Ibu sekalian, saya memohon kemarin saya mudah-mudahan teman-teman saya saya di sana Allah sudah panggil untuk ibadah dan berdoa dan Alhamdulillah juga dapat meminta langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala akan kabarnya. Mudah-mudahan para bapak dan keluarga segera dipanggil Allah untuk memberikan Allah pada haji yang akan datang. Bapak sekalian, sebelum kita mulai seperti biasanya sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan membaca Fatihah yang kita harapkan dimudahkan oleh Allah, yang tertutup dibuka, yang sulit dimudahkan, yang jauh didekatkan. Apapun yang kita inginkan dengan baca Fatihah Allah kabulkan semuanya. Al-Fatihah dini yang berkumpul dengan saudara dengan Mustafa Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kita masih membahas tentang surat Al-Fatihah. Memang kalau bahas Al-Fatihah ini Pak, ya cukup luas ya. Makanya istilah Samudra Fatihah tuh, judul buku Samudra Fatihah. Ya memang yang kita bahas dari kemarin-kemarin itu ya seberapa gitu. Hanya 10 menit aja, hanya kulit-kulitnya saja kita bahas ya. Kalau untuk lebih mendalam karena memang dibutuhkan alat yang cukup pula. Tapi mudah-mudahan kalau sedikit ada manfaat untuk kita. Kenapa Fatihah ini sangat spesial? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menspesialkan surat ini. Bahkan pada suatu saat ya diriwayatkan suatu saat iblis sakit. Iblis sakit, meriang, tidak bisa bangun gitu. Nah, terus pasukan iblis datang menjenguk. Kayak kita kalau iblis sakit menjenguk. Jadi si iblis ini sakit, meriang. Nah, ketika dari oleh anak buahnya ditanya, ya Tuhan kenapa, sakit apa? Kata iblis, saya mah nggak sakit badan, tapi saya sakit hati. Kenapa emang? Jadi tugas kita itu adalah merayu manusia, menggoda manusia untuk masuk neraka. Tapi gara-gara ada satu surat, kalau orang baca surat itu maka dia akan terhindar dari neraka. Surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Makanya setiap kali orang membaca Al-Fatihah itu sebelum mempersempit ruang gerak setan. Jadi sekali orang baca Fatihah itu mempersempit ruang gerak setan. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa orang yang baca Fatihah minimal 17 kali dalam sehari, maka dia akan terhindar dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Fatihah. Bahkan seluruh ilmuwan mengatakan bahwa dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir nanti tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kata-kata.
Nggak ada kekuatan lebih besar daripada kata-kata. Contoh begini Pak, kadang-kadang nih kita mau kerja udah semangat dan pagi bersoal subuh gitu kan, semangat kerja. Begitu kita mau berangkat, bini ngomong yang kagak-kagak. Kira-kira gimana berangkat kerja? Lemes nggak? Lemes. Pusing. Itu cuman kata-kata. Itulah kekuatan sebuah kata-kata. Makanya jangan pernah kita main-main sama kata-kata dengan kalimat. Disinilah kalau kita memahami bahwa doa itu adalah senjatanya umat Islam, kita kaum muslim. Makanya kalau orang dulu dengan baca tertentu itu kalimat-kalimat thayyibah itu Allah kasih kesaktian. Kita pernah dapat cerita orang baca bismillah bisa jalan ke sahih, gitu kan? Kita dengar orang baca ini bisa ini. Itu karena kekuatan kata-kata. Itu ada kekuatan kata-kata yang Allah ajarkan langsung. Ya, seperti halnya kita baca la ilaha illallah, baca bismillah dan sebagainya. Apalagi ini ayat Al-Quran Fatihah yang Allah ajarkan langsung kepada Rasulullah dan seluruh malaikat mengakui kesohihan dan keampuhan kalimat-kalimat itu. Kita kalau sudah gambarin begini aja. Ya saya katakan tadi, kita saja nih kadang-kadang dengan omongan yang kagak-kagak itu sudah berubah tuh. Yang tadinya semangat jadi enggak. Yang tadinya senang jadi benci. Yang tadinya benci jadi suka. Itulah kekuatan kata-kata. Nah terus kembali ke tadi, si Iblis kasih perintah kepada pasukannya, sudah ayat ini sudah turun. Ini sudah tidak bisa dihindari lagi, bahwa siapapun manusia yang mengamalkan bacaan ini, sering baca ini, maka kita nggak akan bisa memasukkan mereka ke neraka. Tugas kita adalah sekarang bagaimana caranya menggoda mereka supaya lupa sama Al-Fatihah, supaya tidak membaca Al-Fatihah. Maka tugas setan itu kan cuma terayu, ngebisikin supaya kita nggak bisa baca Fatihah. Karena kalau orang baca Fatihah, setan langsung lemes, mempersempit ruang gerak. Nah, saking kuatnya kata-kata dalam Fatihah ini, ya makanya kita akan bahas sedikit kandungan di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kita sudah bahas sedikit tentang baca ta'awud, Bismillah, Hamdalah dan ayat ketiga apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang masuk sekarang di ayat yang berikutnya. Apa? Maliki Yaumiddin. Apa dia Maliki Yaumiddin? Di situ apa artinya? Yang merajai atau yang memiliki. Baik, kita bahas sedikit tentang Maliki Yaumiddin. Nanti baru kita bahas makna dalam. Kita bahas sekarang kalimat kata. Pada ayat Maliki Yaumiddin ada dua cara orang membaca. Ada yang memanjangkan Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Ada Maliki, ada Maliki. Kita baca panjang, baca pendek, maknanya beda. Ini penting kita belajar. Makanya kadang-kadang baca Quran itu kita panjang pendek harus perhatikan. Takutnya kita salah baca, yang panjang menjadi pendek, pendek jadi panjang, maknanya akan berubah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang umum dah, ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, kata Maliki, kita bahas yang Maliki dulu. Maliki ada dua cara membaca. Ada yang dibacanya Maliki, banyak panjang. Maliki. Ada yang dibacanya pendek, Maliki. Apa bedanya? Kalau dibaca pendek, Maliki. Malik ini artinya raja atau penguasa.
kita baca Maliki, Malik. Tapi kalau baca Maliki ada alif di sini, ya, maka artinya adalah pemilik. Malik Yaumiddin artinya raja hari pembalasan. Kalau Malik Yaumiddin pemilik hari pembalasan. Sekarang kita bahas satu persatu. Dari segi membacanya, pahalanya dicari pahala nih. Gedean yang mana? Yang Malik atau Maliki? Ingat, satu huruf pahalanya berapa? 10. Kalau ini berapa huruf nih? Mim, lam, ka. Ada berapa? 3. Kalau ini mim, alif, lam, ka. Ada berapa? 4. Kalau kita baca Maliki kali 10 berapa? 3. Kalau ini dibagi dari segi pahala. Makanya kalau besok ada orang baca Maliki Yaumiddin, pahala tuh banyak pendek agak banyak, jangan disalahin Pak. Dua-duanya betul, betul. Ya, dua-duanya betul. Tadi kita bahas makna arti raja, penguasa dan pemilik. Dari segi pahala, banyakkan yang Maliki Yaumiddin di situ ada harun alif, teman mati baca banyak. Nah, sekarang kita bahas masalah arti dari makna Maliki dan Maliki. Kita bahas masalah Maliki yang untuk pendek, artinya raja atau penguasa. Pada hari nanti, di hari kiamat yang akan datang, ya, seluruh makhluk ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada lagi orang, makhluk atau apapun yang sok jagoan. Kalau di sini orang masih merasa lebih hebat, makanya kalau di sini masih ada orang yang ngaku sebagai Tuhan, yang ngaku Tuhan, Amrun dan sebagainya, Korun dan sebagainya. Di hari yang akan datang, di hari kemudian, di hari kiamat nanti, tidak ada satupun makhluk yang berani bicara, yang berani bersuara, dan berani bersikap apapun, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari itu malaikat dan ruh atau Jibril dikatakan ini itu semua berbaris, Pak. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Enggak ada yang berani ngomong kecuali atas izin Tuhan, atas izin Allah Subhanahu wa taala, illa shawaba, omongannya pun enggak boleh yang jelek, tapi yang bagus, yang benar. Ini pada hari nanti, di hari kiamat yang akan datang, ya, kita beda, ada raja, ada penguasa. Di dalam kultur pemerintahan, tidak semua raja memiliki kekuasaan, betul? Contoh di Malaysia ada raja kan, tapi dia menjalankan roda pemerintahan enggak? Roda pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Inggris punya raja, punya ratu, tapi dia menjalankan roda pemerintahan enggak? Yang punya kuasa perdana menteri. Nah, kalau ini rajanya dia, pengaturnya dia, nggak ada yang lain, absolut, monark absolut mutlak. Nggak ada yang bisa mengatur. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tantang nanti di hari kiamat, siapa dulu yang ngaku Tuhan? Siapa dulu yang ngaku berkuasa? Ayo tunjukkan dirimu sekarang. Ya. Bahkan nanti di hari kiamat yang akan datang, ketika manusia dan seluruh makhluk dikumpulkan, itu nggak ada suara sedikit tuh, hening. Sama Pak, ketika kita lagi diam nih, ada penguasa datang. Orang yang luar biasa, punya karisma yang luar biasa. Kita nih kalau dari berani ngomong nggak? Kita ngamu nih ke istana negara, ke presiden, berani nggak teriak-teriak? Nah, kalau kita ngomong sama kan bisik-bisik. Saking apa aja itu? Saking luar biasa Allah pada saat itu. Nggak ada yang berani ngomong. Kalau aja ngomong cuma bisik-bisik.
Ya, nih kalau kita artikan Malik sebagai seorang penguasa, raja. Jadi nggak ada satupun. Ya, sampai mereka sendiri Jibril itu nggak berani ngomong. Jibril itu panglimanya, malaikat itu udah nggak berani ngomong. Ilham tadi ngomong. Boleh ngomong kalau Allah izinin. Ayo silakan ngomong. Ayo silakan ngomong. Ya. Nah, kalau Maliki artinya pemilik. Pemilik hari yang akan datang, pemilik hari kiamat. Makanya kalau sudah bicara pemilik, ya, yang tahu itu cuma yang punya barang. Makanya nggak ada yang tahu kapan kiamat datang. Terserah yang punya mau kapan, nggak ada yang tahu. Bahkan disebutkan hampir saja kiamat itu akan disembunyikan oleh Allah. Cuma Allah yang tahu kapan itu kiamat terjadi. Bahkan sampai malaikat pun nggak tahu kapan kiamat akan datang. Sampai malaikat Israfil yang kata tugasnya meniup sangkakala itu nggak tahu Pak kapan disuruh niupnya. Dia cuma jaga-jaga aja. Nah, kenapa? Karena dia pemilik hari, ya terserah. Bisa jadi besok, bisa jadi Jumat, bisa jadi apa, gitu kan? Tapi Allah itu sayang, tetap dikasih tanda-tanda ini. Ya, pokoknya kiamat mau datang kalau kasih tanda tuh ini itu dibahas dalam hadis. Kita nggak bahas masalah tanda-tanda kiamatnya. Yang jelas, walaupun tanda-tanda kiamat sudah banyak, kalau Allah belum pengen itu kiamat datang, nggak bakal datang. Atau bisa jadi nggak pakai tanda-tanda, atau kiamat datang nggak ada kan? Yang terserah yang punya. Dia yang punya. Baik. Jadi pada kata ayat Malik Yaumiddin kita boleh baca pendek, boleh baca panjang pada huruf mim. Kalau kita baca pendek maka artinya raja penguasa. Kalau di situ dituliskan maknya panjang berarti artinya pemilik. Ya, pemilik. Nah, nanti di ayat ini Allah itu Malik sekaligus Malik. Karena ada orang Pak, dia punya kekuasaan, menjabat sebagai kepala pemerintah, tapi nggak bisa memiliki negara. Contoh perdana menteri, dia punya kuasa untuk mengatur pemerintahan, tapi dia punya hak atas negerinya nggak punya. Dia hanya punya hak atas mengatur. Nah, Allah itu punya hak mengatur dan punya hak memiliki. Nah, sebenarnya Malik. Baik. Yaum itu diartikan sebagai apa? Hari atau masa. Dalam Al-Quran Allah menyebut kata yaum sebanyak berapa? 365 kali. Persis ya, 1 tahun. Jadi Allah menyebut kata yaum itu dengan sebanyak 365 kali. Nah, cuma arti yaum di sini, hari di sini bukan hari menurut hitungan kita yang 24 jam. Jadi kapan lama waktunya hari cuma Allah yang tahu. Makanya ada istilah apa yang disebutkan sesungguhnya Allah menciptakan bumi fisik taci ayam dalam 6 masa atau 6 hari. Nah, makanya hitungan hari itu yaum pada ayat Quran itu tidak diartikan sebagai 24 jam seperti yang kita pahami. Harinya Allah, perhitungan hari Allah itu beda dalam perhitungan kita. Maka kalau ulama menyebutkan ya, 1 hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun dunia. Perbandingannya 1 hari di akhirat sama dengan 500 tahun dunia. Jadi kalau kita manggilkan neraka 1 hari, selama hari kita dikemplangin selama cuma sehari ini kan gitu kan? Cuma sehari ini ya. Makanya kan dibilang kita sudah akhir zaman. Jadi tinggal sebentar lagi Pak. Kalau menurut perhitungan Allah, sejak Nabi Muhammad turun dia sebagai Rasulullah sampai kiamat, ini hitungan hari, hitungan jam kadang-kadang di mata Allah. Makanya kadang-kadang ada contoh kayak ada binatang itu kan, dia ketika umur sekian hari mati dengan sendiri.
Karena memang kayak nyamuk tuh. Nyamuk itu kalau hidup selamanya Pak. Nyamuk itu ada batasan umur. Dia ketika umur 3 hari itu udah waktunya mati. Gitu. Jadi maksud saya ada makhluk-makhluk yang Allah sudah tentukan masanya. Kata yaum di sini nggak bisa dikatakan sebagai 24 jam seperti hitungan kita. Tapi masa cuma Allah yang tahu berapa lama. Misalkan hari bukan hitungan amal. Apakah kalau 1 hari berarti 24 jam? Belum tentu juga. Kadang bisa lebih pendek dari 24 jam. Contoh, Mas Mukti, hari lahirnya hari apa? Misalkan tanggal 24, tanggal 24 adalah ada hari lahirnya Mukti. Apakah Mukti lahirnya selama 24 jam keluarnya? Kan enggak. Cuma sebentar. Cuma pada saat itulah Mukti lahir. Jadi hari itu nggak bisa dimanakan 24 jam. Cuma Allah yang tahu. Hari kiamat itu berapa lama Allah yang tahu. Berapa lamanya? Penghitungan amal Allah yang tahu. Kita mulai dari mati, gitu kan, dibangkitkan masuk padang alam barzakh, terus begitu. Itu berapa lama? Allah cuma Allah yang tahu. Perhitungan amal manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti ada berapa orang kira-kira? Itu akan dihitung satu persatu, Pak. Amal ibadah yang akan dihitung satu persatu. Kira-kira berapa lama Allah yang tahu. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran bahwa hisabnya Allah sangat cepat. Cepatnya seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas nggak kayak sidangnya Sambo, sekarang orang kelar. Ya, nggak sampai kayak gitu Pak. Allah mah cepat hisabnya, hitungannya. Baik, Yom itu hari. Adin. Kenapa Adin jadi dinamai hari kiamat? Adin tadi apa? Kata Adin itu ini memiliki 3 makna. Kalau kelar-kelar lagi. Adin itu Pak, pertama dia dikata din. Apa? Yang kedua dain. Ada din, ada dain. Kalau dia artinya agama. Kalau dain utang. Ada lagi dengan dana yadanu. Asal katanya. Ini artinya menghukum. Adil, agama, dain, hutang, dana yadanu, artinya menghukum. Kata din di sini kita bisa artikan dalam agama, artinya pada hari itu nanti akan dihitung. Ya. Ini menandakan kedudukan atasan dengan bawahan. Kalau kita artikan agama, berarti ada orang yang mengutus agama dan yang beragama. Siapa yang beragama? Manusia. Yang punya agama siapa? Allah. Apakah apa itu tuh? Terus selama di dunia kamu beragamanya bagaimana? Kalau dimanakan dain utang, nanti Allah akan hitung semua nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita, lalu kau pakai untuk apa? Kan pinjaman semua yang kita yang Allah kasih. Nih, gua kasih oksigen. Nih, saya kasih rezeki. Nih, saya kasih. Itu semua Allah kasih gratis. Ya, nanti ada hitungannya di sana. Jangan dikira yang Allah kasih itu nggak ada perhitungan. Sekecil apapun yang kita miliki, yang kita terima, Allah kan itu. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan hitung. Sebesar apa nikmat yang Allah kasih dan sebanyak apa rasa terima kasihmu kepada pemberian. Nah, yang ketiga kata dana yang menghukum. Nah, Allah sudah kasih perintah, Allah sudah kasih rezeki, Allah sudah kasih semuanya kemauan kita. Nanti tinggal dihukumnya. Kalau kita baik, Allah ganjar surga. Kalau kita tidak baik, Allah ganjar dengan neraka. Jadi
Yaumiddin, hari perhitungan itu adalah hari perhitungan bagaimana kita beragama kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di hari perhitungan bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan hari perhitungan apakah kita baik dan buruk nanti pada hari yang akan datang. Maka disebutnya Yaumiddin, ini adalah hari perhitungan. Paham ya? Jadi Malik Yaumiddin, pada hari yang menguasai, yang memiliki hari perhitungan. Ya. Dan semuanya ini bersumber pada Allah. Kalau dari segi din berarti kita menyembah kepada yang lebih atas, siapa Allah. Kalau di sini kita posisi kita utang dan piutang. Yang punya utang kita harus bayar ke Allah. Di sini nanti yang akan balas siapa? Allah. Satu-satunya yang akan menghitung dan membalas kita. Jadi mana Malik Yaumiddin di sini bisa diartikan sebagai penguasa hari perhitungan atau pemilik hari perhitungan. Ya, sebelum lanjut, saya mau tanya dulu, supaya makna Malikin Nas sama Malik Yaumiddin sama. Ya, nanti kita bahas. Jadi kita tahu dasarnya kan. Malik itu Malikin Nas, pemilik manusia ataukah raja manusia? Itu sudah bahas. Kepaham kan? Kalau nanti ada orang baca Malikin Nas, oh mungkin dia maksudnya mengartikan Malikin Allah sebagai pemilik. Kan kita pemilik. Yang punya siapa? Yang punya kita siapa? Yang punya kita siapa? Maka ada istilah ketika meninggal kita bilang apa? Inna ilahi. Berarti siapa yang punya? Kalau dibaca Maliki dalam panjang berarti mana gitu. Nanti kita bahas di surat An-Nas. Kita dibaca Fatihah dulu deh. Ya. Nah, itu ya begini Pak. Jadi Fatihah itu ada 2 bagian. Ya. Fatihah 2 bagian. Bagian pertama mulai dari Bismillah, ya. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua ayat-ayat ini dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin adalah ayat-ayat pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat itu disebutkan dalam beberapa hadis dari Mutawatir, setiap kali manusia membaca Fatihah, Allah menjawab apa yang kita ucapkan. Jadi nggak sembarangan Pak. Kenapa Fatihah itu sedemikian rupa? Ternyata di dalam ada ikrar. Kita bahas ikrarnya di mana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah berkata kepada para malaikat, kau lihat hambaku, dia memulai pekerjaannya dengan namaku yang maha pengasih maha penyayang, maka akan aku beri dia apa yang diinginkan. Ketika kita membaca lalu alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Kau lihat hambaku sedang memuji Allah. Jadi setiap ayat itu Allah nyanyi Ar-Rahmanir-Rahim. Dia memuji Allah. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi setiap ayat dalam Fatihah itu sebenarnya ada dialog antara kita sama Allah. Makanya orang-orang yang paham dengan sholatnya, tahu dia sholat sedang apa, itu bisa sedemikian rupa Pak, lupa. Sayyidina Umar kita dengar ceritanya ketika dia ditusuk, minta dicabut ketika sedang sholat. Bahkan banyak para sahabat itu, orang-orang sholat itu pagi sholat itu, dia menikmati lah dialognya dengan Allah. Kenapa? Setiap kata yang diucapkan, setiap ayat yang diucapkan Allah jawab. Itulah letak dialognya antara hamba dengan Tuhan. Makanya anjurkan Fatihah itu bacanya harus benar. Karena kita lagi muji Allah Pak. Nah kalau kita memuji nih, tapi ada dia yang balelok, kira-kira gimana? Itulah kenapa Fatihah dalam rukun dan harus benar bacaan Fatihah. Kenapa? Karena kita sedang memuji Allah. Makanya Fatihah hurufnya, tajwidnya dibetulin. Nah kita kalau muji orang Pak, tapi bahasanya nggak jelas balelo, kira-kira gimana?
Ya Allah mah tahu sih, cuma kan kita berusaha sekuat mungkin ketika kita mau sambutan aja nih, mau sambutan nih jadi ketua misalkan Pak Hamid jadi ketua paguyuban bisa sambutan, kan nyiapin dulu tuh, teknis nyiapin dulu, sambutan sedemikian rupa, calon bukan aja. Sedemikian rupa itu apa? Supaya bahasanya bagus kan gitu kan, supaya mudah dimengerti. Sama, jadi kita dalam sholat. Maka pada ayat awal-awal itu adalah pujian. Jadi intinya kalau kita menginginkan sesuatu kepada Allah, apakah kita ingin sesuatu ini hikmahnya adalah kita muji dulu. Makanya kalau orang-orang dulu Pak itu lebih baik berzikirnya daripada doanya, lebih baik memujinya daripada minta. Maka orang berzikir aja, ya. Dengan tasbih lah, dengan tahlil lah, dia dengan puasa dan sebagainya. Dia berzikir, dia banyak menyebut Allah, banyak berzikir daripada berdoa. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kalau masalah dunia mah Allah pasti kasih, gak usah minta. Tapi muji makanan. Sebagai ucapan rasa syukur, maka banyak muji Allah dulu. Makanya di dalam berdoa itu tidak akan diterima doa kita kalau kita tidak diawali dengan pujian kepada Allah. Bahkan dalam khutbah Jumat nggak sah khutbahnya kalau tidak ada pujian kepada Allah. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau kamu ingin mendapat sesuatu, kasih senang dulu tuh orang itu. Bapak kamu minjem duit nih buat tetangga, datang kucuk, nggak pada nyapa, kenapa itu datang minta duit, kira-kira gimana? Kagak terus datang. Ya kan ada temen nih, tahu-tahu nggak pernah ya, kata datang, ya. Assalamualaikum Mas Bayu, tumben nih, gitu kan? Ada apa nih? Nah itu, jadi kita itu Allah ajarkan. Kemudian pada ayat itu, pertama Allah mengajar kepada kita harus pintar-pintar bersyukur, ya. Kemudian dahulukan sifat apa? Kasih sayang, sifat kasih sayang terhadap sesama. Baik, masuk sekarang ayat berikutnya. Seperti yang namanya. Cukup ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia di situ? Hanya kepada Allah kami menyembah. Hanya kepada Allah Kami menyembah. kami menyembah terus. Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Wah, di bahasa ini dalam banyak.